Oke, jadi aku udah potong kain-kain perca ini. Jadi aku bikin bagian-bagian gitu. Jadi aku kasih kode untuk tempat-tempatnya. Aku kasih kode dari 0 sampai 7. Nah, jadi ada 7 bagian, dari 7 jenis kain perca. Ini bagian tengahnya. Dan mari kita jahit ya. Oke, jadi ini aku udah bikin struktur untuk penempatan kain-kain perca yang udah aku potong tadi. Jadi aku punya angka 0 sampai angka 7 untuk kode-kodenya. Jadi kain-kain perca ini akan aku satuin jadi satu bagian, menyesuaikan dengan kode-kode yang udah aku tulis di kertas ini. Oke, ini bagian tengahnya dan bagian-bagian yang lainnya. Oke, kita mulai jahit aja. Berarti ini aku punya jenis kainnya ada 8 jenis kain. Jadi di sini aku akan jahit sesuai struktur. Jadi aku akan bikin 1 2 3 4 5 6 7. Jadi aku akan bikin 7 step untuk buatnya. Jadi aku akan mulai untuk nomor 1 dulu. Nah, jadi ini aku udah bikin udah coba jahit tadi. Jadi aku coba nyatuin dari angka 6 sama 7. Nah, sekarang kita sambung lagi untuk nomor 6-nya. Jadi aku bikin setiap kain percanya itu 5 x 5 cm. Jadi kita harus ukur dulu supaya dia nanti pas waktu disambung-sambungin sama bagian yang lainnya. Nah, jadi ini aku udah lekatin 3 bagian. Ini aku udah mau jahit yang keempatnya. Jadi satu deretnya itu ada 7 juga, ada 7 kain perca. Jadi aku akan bikin nanti ukuran untuk kesetnya itu 35 cm kali 35 cm. Oke, kita lanjutin lagi sampai habis ya. Kita sambungin semua kain-kain percanya ini. Dan ini aku udah jahit, udah sambung 7 bagian kain perca yang tersusun dari 6 7 6 7 6, dan kita udah selesai satu bagian. Kita coret dulu. Nah, aku akan lanjut ke nomor 2. Dan setelah itu aku akan lanjut ke step-step selanjutnya. Dan ini aku udah mau jahit ke step yang kedua. Nggak boleh sampai salah untuk kainnya, nanti untuk hasil jadinya motifnya jadi nggak jelas dan jadi berantakan. Sama dengan baris yang pertama, kita harus ukur untuk agar dia itu nggak mereng-mereng. Dan ini udah hasil yang kedua, untuk baris yang kedua udah selesai. Nah, dan ini aku akan lanjut ke barisan yang ketiga. Jadi yang ketiga ini ada kombinasi brokat, dan aku akan lapisin pakai kain foring.
Jadi aku akan lapisin untuk dua kayak gitu, soalnya kalau brokat aja dia bakalan kelihatan untuk koridornya. Jadi kita lapisin pakai kain korek aja. Jadi ada dua bagian yang aku kasih brokat. Jadi aku akan menempatkan deseling seperti ini, jadi saling berlawanan gitu tempatnya. Jadi ini aku udah buat 7 bagian atau 7 baris sesuai dengan struktur yang tadi aku buat. Jadi aku akan jahit, sambungin semuanya jadiin satu, dan bagian ini akan aku jadiin patokan untuk di tengah. Nah, ini kayak aku jahit dulu, jadi aku samain untuk garis-garisnya jadi supaya rapi. Jahit, jadi aku bikin untuk 5 x 5 cm ya setiap motifnya itu, setiap motif kainnya. Kita sambungin sampai ujung, dan bagian ujung harus dikunci ya. Nah ini di bagiannya tuh, jadi dia harus nyatu. Yang pelan-pelan aja, yang penting garisnya itu pas. Nah jadi begini hasil jadinya ya. Aku baru gabungin satu dan bagian yang lainnya. Ini aku lanjutin untuk sambung bagian yang lainnya lagi. Jadi begini gambaran kasarnya. Jadi yang aku bilang tadi dia agak berlawanan untuk bagian brokatnya. Kita mulai ya. Nah jadi kalau udah semua sambung akan jadi seperti ini, jadinya bagus kan. Nah untuk bagian belakangnya akan pakai kain satin berwarna pink Fanta, lalu aku akan lapisi dengan kordore dan bagian yang aku jahit tadi. Jadi aku akan bikin quiltingnya di sini. Aku akan jahit menyisi banget di garisnya itu, jadi seakan-akan seperti quilting. Nah jadi aku pakai untuk bagian benang atasnya itu pakai benang untuk biasanya celana jeans gitu atau jahit-jahit jeans. Jadi aku pakai benang denim itu yang berwarna biru muda, jadi warnanya lebih cerah, jadi lebih nampak, lebih kelihatan gitu. Jadi begini hasilnya, jadi kelihatan, jadi lebih rapi gitu. Nah lanjut bagian yang lainnya, jadi kita vertikal dulu ya. Nah ini aku lanjut lagi untuk bagian sebelahnya. Sambil ditarik ya, soalnya kan kainnya agak gimana gitu. Nah ini untuk bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya aku akan ngikutin pola yang udah aku buat sebelumnya. Jadi ini akan aku jahit dulu jadi lurus vertikal sesuai polanya yang tadi ya. Lalu kita akan bikin seperti tanda tambah seperti ini, jadi harus lurus. Setelah itu kita buat model seperti bentuk belah ketupat.
untuk pinggirannya nanti kita bisa potong ya. Ini sengaja aku beri lebih. Oke, ini udah selesai motifnya. Aku bikin simple aja untuk di bawah, dan ini akan aku gabungin untuk bagian depan dan belakangnya. Jadi aku akan jahit dulu untuk bagian pinggirnya supaya lebih mudah kan saat ngerompok. Jadi sengaja aku bikin 2 lapisan. Sebenarnya ini hanya untuk alas kaki ataupun keset ya, keset rumah, di kamar ataupun di ruang manapun. Namun aku bikin spesial supaya kelihatan bagus aja. Kayak ini kita jahit untuk pinggirannya, jadi lebih mudah kan saat dirompok nanti, jadi dia nggak lari kemana-mana. Oke, jadi kita bersihin dulu bagian pinggir-pinggirnya, kita tiras-tirasnya kita potong jadi lebih rapi. Kita bersihin dulu. Jadi ini udah bersih. Sekarang kita mulai ngerompok, dan ini aku udah potong kain serong. Aku pakai kain serongnya seperti kain lapisannya. Jadi aku pakai kain satin, soalnya kain satin tuh lebih mudah, tipisnya juga pas. Jadi ini akan aku mulai ngerompok. Jadi aku pakai cara cepat untuk ngerompok. Jadi tinggal dilipat gitu aja. Yang penting bagian pinggirnya itu tertutup. Jadi seperti ini. Jadi aku buat pinggirannya itu, jadi aku potong melengkung. Jadi soalnya kalau kotak gitu dia agak susah jadinya. Dan ini udah jadi. Jadi seperti ini hasil jadinya. Oke, jangan lupa di komen ataupun di subscribe ya. Ya, di like juga.